remaja terkasih, apa kabar nih? Semoga kita tetap sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan ya. Minggu ini kita menikmati tentang Allah membangkitkan orang yang mengalihkan zaman untuk memulihkan kekuasaan dan ekspresi Allah. Pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 11 sampai pasal 12 dan juga kitab Daniel dari pasal 1 sampai pasal 3 dan juga pasal 6. Nah, kenapa sih Allah mau membangkitkan orang untuk mengalihkan zaman? Karena adanya satu kegagalan manusia di sepanjang zaman. Berdasarkan Kejadian pasal 11, kita melihat di situ ras manusia ingin membangun sebuah kota di mana ingin membangun satu menara yang tingginya sampai ke atas langit. Hal ini sungguh memperlihatkan kepada kita adanya satu penyangkalan terhadap kekuasaan Allah, sehingga Allah tidak berkenan. Allah mengacau balaukan pembangunan ini dan menamai kota ini dengan kota Babel. Bukan hanya itu saja, bahkan pada waktu itu umat manusia menyembah kepada berhala, sehingga Allah tidak memiliki satu ekspresi di tengah-tengah mereka. Meskipun demikian, Allah tidak tinggal diam. Allah memilih Abraham untuk keluar dari tanah menara Babel. Melalui keturunan Abraham kita melihat bagaimana Allah memimpin mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Bahkan sampai kepada Nabi Samuel ini. Melalui Samuel Allah mendatangkan satu zaman kerajaan. Pemerintahan Salomo, di situ kita melihat nih adanya satu tahta dan juga bait. Tapi seiring Salomo menjadi tua, keadaan bangsa Israel pun juga tetap merosot, sehingga hampir sebagian dari mereka kembali menjadi tawanan di kota Babel, sehingga tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi bait Allah karena bait Allah sudah hancur, dan bahkan perkakas-perkakas bait Allah ini juga diangkut ke kota Babel. Nah, Allah memiliki satu kedaulatannya yang lain lagi, yaitu melalui Daniel. Allah membawa kembali bangsa Israel ini yang tadinya tertawan di kota Babel ke kota Yerusalem. Ini menandakan bahwa Allah memulihkan satu kekuasaannya dan juga ekspresinya di tengah-tengah umatnya. Bagi mereka yang bangsa Israel ini yang kembali dari kota Babel ke kota Yerusalem ini, ada dua jalur, saudara-saudari. Jalur yang pertama adalah jalur kekuasaan. Ini seperti Nehemia dan Zerubabel, di mana mereka adalah keturunan Daud dan mereka memiliki satu pemerintahan pada masa itu. Kemudian yang kedua adalah jalur imam. Ini seperti Ezra dan Yosua yang menyatakan kemuliaan Allah di dalam bait. Tadi kakak sempat menyinggung kan bahwa Tuhan melalui orang muda yaitu Daniel mengalihkan satu zaman, memulihkan kekuasaan dan ekspresinya kembali. Nah, Daniel ini adalah satu teladan bagi kita orang muda hari ini. Kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 16. Di situ semua orang makan santapan raja dan minum anggur raja, tetapi Daniel dan teman-temannya tidak demikian, karena mereka sudah mempersembahkan diri mereka menguduskan diri mereka dari makanan-makanan yang bisa mencemari persembahan diri mereka. Kemudian yang kedua, di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Semua orang menyembah berhala, tetapi Mesak, Sadrak, dan Abednego, ketiga teman Daniel ini tidak menyembah kepada berhala. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 8 dan juga ayat 11, semua orang berhenti berdoa karena perintah raja, tapi Daniel bodo amat nih saudara-saudari. Dia tetap berdoa kepada Allah sehari 3 kali sambil menghadap ke Yerusalem dan berlutut di hadapan Allah. Kitab Daniel ini menjadi satu kesaksian bagi kita bahwa mereka, Daniel dan teman-temannya ini, bisa melawan arus pada zaman itu. Tidak hanya itu saja, mereka juga memiliki satu persembahan diri yang sukarela. Nah, ini nih yang menjadi hubungannya dengan kita hari ini. Ketika kita memiliki satu persembahan diri yang sukarela, maka Allah memiliki jalan di atas diri kita untuk memiliki kekuasaan dan ekspresinya. Karena itu, saudara-saudari, kita jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Mari rebut kesempatan, mari kita mempersembahkan diri dengan sukarela. Nah, kakak mau ajak baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ini satu ayat yang bisa menguatkan persembahan diri kita. Kita baca ya. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman Tuhan seminggu ini. Mohon Tuhan ingatkan kami kembali ketika kami gagal, bahwa Engkau ingin memiliki satu kekuasaan dan ekspresi di dalam diri kami. Tuhan, jangan lewatkan kami dari setiap persekutuan, dari setiap waktu pagi kami, dari pembacaan Alkitab kami, sehingga diri-Mu ada jalan di atas diri kami, dan kami pun menjadi orang yang mempersembahkan diri dengan sukarela. Sungguh Tuhan, terpujilah Engkau, agar diri-Mu yang memiliki ekspresi di dalam diriku, dan juga diri-Mu memiliki satu kekuasaan di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Amin.